Mundur bang. Berapa langkah? Mundur bang. Tar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Made Oka Utama mengungkapkan bahwa pelaku teror bom yang meresahkan warga Depok beraksi karena motif pribadi, yakni sakit hati setelah lamarannya untuk menikahi seorang perempuan bernama Kamila ditolak. Pernyataan tersebut disampaikan Made Oka kepada wartawan poskota.co.id, yang menyebutkan bahwa aksi teror dilakukan sebagai bentuk pelampiasan emosi pelaku. Polisi memastikan tidak ada keterkaitan pelaku dengan jaringan terorisme, dan saat ini yang bersangkutan telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Metro Depok dan juga teman-teman dari media yang telah berkumpul pada siang hari ini tanggal 26 Desember 2025. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan rilis mengenai perkembangan penanganan perkara yang teman-teman mungkin sudah ketahui. Pada tanggal 23 Desember 2025 adanya ancaman teror yang dikirim kepada 10 sekolah di wilayah hukum Polres Metro Depok melalui email. Jadi dapat saya sampaikan langsung saja. Waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025, email tersebut terkirim pada pukul 2.32 dini hari. Kemudian pihak sekolah, salah satunya dari SMA Bina Nusantara atau SMA Bintara Depok, membuka email itu pada pukul sekitar 7.30 WIB, kemudian melaporkan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi setelah menerima email tersebut, kita mendapatkan capturean email tersebut. Ternyata tidak hanya satu sekolah yang dikirimkan email, ada juga 9 sekolah, jadi totalnya ada 10 sekolah. Dapat kami sampaikan bahwa pelapor ataupun pihak sekolah sudah membuat laporan polisi dan kita akan rangkaian penyelidikan. Akhirnya dari rangkaian penyelidikan kita naikkan ke tahap penyidikan sampai dengan penetapan tersangka. Kronologisnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada email pengancaman bahwa ingin teror bom dan bunuh tebar narkoba di semua sekolah yang dikirimkan tersebut. Lebih lengkapnya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, nanti bisa diperlihatkan email yang merupakan menjadi barang bukti penyidik. Kemudian setelah itu kita melakukan rangkaian penyelidikan, melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan juga mengumpulkan alat bukti, sehingga kami meyakini kita menetapkan tersangka atas nama saudara H, laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 7 April 2002. Yang bersangkutan masih mahasiswa di universitas swasta jurusan IT. Kemudian yang bersangkutan dapat kami ceritakan bahwa pada hari ataupun tanggal 23 Desember tersebut mengirimkan email pada pukul 2.32 dini hari. Kemudian yang bersangkutan ataupun tersangka ini pada pukul 13.00 WIB beserta orang tuanya dan adik-adiknya berangkat ke Semarang dengan alasan liburan ataupun libur Natal dan Tahun Baru. Gitu. Jadi setelah itu kita melakukan dalam rangkaian penyidikan tersebut mengungkap bahwa kita meyakini pelaku peneror tersebut adalah saudara A. Dari penyelidikan ataupun penyidikan yang kita dapati handset atau device yang ada di rumah bersangkutan, yaitu yang sudah teman-teman juga lihat, jenis Samsung A6 yang digunakan untuk melakukan teror tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan, kami juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama kepada saudari Kamila. Dia juga menyampaikan ada beberapa keterangan yang kita juga berhasil patahkan bahwa
walaupun isi email tersebut menyatakan bahwa saudari Kamila sebagai pengirimnya ataupun pengirim tersebut atas nama saudari Kamila, tapi kita berhasil patahkan bahwa memang dari hasil penyidikan bahwa memang bukan yang bersangkutan atau saudari Kamila yang mengirimkan. Dapat kami jelaskan juga motif dari tersangka untuk melakukan penteroran ataupun tindak pidana ini adalah tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari Kamila bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Ya. Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada pemesan. Sampai dengan akhirnya tersangka melakukan teror yang memang menjadi perhatian kita semua, yaitu menteror 10 sekolah di wilayah Polres Metro Depok yang sudah teman-teman sampaikan, saksikan tadi. Jadi motifnya seperti itu. Kemudian tersangka juga ingin mencari perhatian kepada saudari Kamila karena memang semenjak putus tersebut ataupun semenjak lamarannya ditolak, memang sudah tidak diindahkan lagi oleh saudari Kamila. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ancaman hukuman ataupun pasal sangkaan yang kami sampaikan adalah pasal 45B junto pasal 29 tentang Undang-Undang ITE, kemudian pasal 335 KUHP dan juga pasal 336 ayat 2 KUHP. Jadi kami melakukan proses penyidikan secara tegas dan kemudian juga kita melakukan proses penahanan. Langkah kami juga setelah ini masih akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan dan juga berkoordinasi tentunya dengan Apsipor untuk melakukan pemeriksaan psikologis dari si tersangka, dan juga kami akan segera mengirimkan berkas kepada pihak penuntut. Demikian teman-teman.